Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Hingga pagi hari ini kita masih bisa merasakan suasana di pagi hari yang sangat menyegarkan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa untuk kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim, masih berpanduan kepada kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Yang di pertemuan lalu kita sudah masuk pada pembahasan mad far'i. Mad far'i yaitu cabang atau macam atau jenis mad yang kedua dari dua jenis secara umum. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Dan kita telah membahas dari mad far'i ini dua macam dari mad far'i yang ada. Sekarang kita lanjut kepada jenis atau macam yang ketiga daripada mad far'i ini. Yang pertama sudah kita lewati pembahasannya, yaitu mad wajib muttasil. Kemudian di pertemuan lalu kita sudah membahas terkait dengan mad jaiz munfasil. Baik, para hadirin sekalian, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mad yang ketiga yang juga termasuk daripada mad far'i, yang disebut dengan mad far'i juga, adalah dinamakan dengan mad silah kubra. Mad silah kubra atau mad silah tawilah. Mad silah tawilah, kalau kita masih ingat di beberapa pertemuan lalu pembahasan terkait dengan mad yang tabi'i. Di antara cabang mad tabi'i adalah mad silah juga. Ada yang dinamakan dengan mad silah. Maka secara definisi kita sudah lalui sebetulnya. Namun memang sedikit berbeda istilah yang digunakan. Kalau di mad tabi'i sana pembahasan mad silah itu adalah mad silah sughra,
atau qasirah. Kalau di sini mad silah kubra, ya, kubra atau yang tawilah. Baik, sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup mencolok ya. Atau hanya sedikit saja perbedaan antara kedua mad tersebut. Baik, adapun mad silah kubra, ya tentu saja kalau kita lihat secara istilah yang digunakan, mad itu adalah memanjangkan bacaan, kemudian silah itu artinya penyambung ya atau sambungan. Kalau kubra artinya besar ya, atau tawilah artinya panjang ya, besar atau panjang. Nah, kalau kita ingat ya, apa yang terjadi atau kenapa suatu kondisi dikatakan mad silah kubra ya, yaitu apabila hak dhamir ya, hak dhamir seperti yang kita ketahui jika dia hak dhamir tersebut tidak didahului oleh huruf yang tidak didahului atau tidak ada atau tidak dijumpai setelahnya huruf yang bertanda sukun ya, maka dia akan dibaca panjang ya, akan dipanjangkan cara membacanya, ketambahan mad di situ ya, ketambahan huruf mad secara tabiat ya, secara tabi'i dia secara kebiasaan orang Arab ya, sejak dari zaman dahulu ya, karena memang kebiasaan bahasa Arab ya, atau kebiasaan orang Arab dari segi bahasa mereka memanjangkan bacaan hak dhamir ya. Hak dhamir yang dimaksud adalah hak dhamir yang tentu saja ghaib ya, tentu saja ghaib, kemudian mufrad mudzakkar ya. Hak dhamir yang mufrad ghaib mudzakkar ya. Nah, ini perlu ditekankan karena memang di riwayat yang lain memang tidak hanya hak dhamir yang memiliki mad ya. Nah, ini ditekankan khusus mungkin di jalur atau periwayatan qiraah Hafs an Asim ya. Jadi hanya hak dhamir saja yang memiliki mad. Adapun di qiraah yang lain ada yang memiliki mad juga ya, selain daripada hak dhamirnya, yaitu pada huruf mim jama' ya, seperti kum, kumu dibaca kumu, hum, humu dan lain sebagainya. Baik. Nah, maka di sini penekanannya adalah hak dhamir yang memang ghaib ya, mufrad mudzakkar ya, yang mudzakkar saja, lebih spesifik ya. Jadi yang hak dhamir yang untuk muannats dia memang sudah ada alifnya ya. Adapun pada hak dhamir yang mudzakkar ya, ghaib mudzakkar di sini memang secara tidak tertulis ya, secara tidak tertulis dia tidak ada mad ya, secara tidak tertulis atau secara tertulis ya, dia tidak ada mad ya. Secara tertulis tidak terlihat ada mad, tapi secara tabiat ya, secara bacaan, secara tabiat, secara kebiasaan orang Arab dia memiliki huruf mad atau dibaca dipanjangkan, bacanya dipanjangkan. Nah, ketika hak dhamir ini ya, ketika hak dhamir ini kita jumpai di dalam Al-Qur'an, kemudian kondisinya tidak didahului ataupun tidak dijumpai setelahnya huruf yang bertanda sukun ya, dan tidak diwaqaf, maka dia dipanjangkan cara membacanya. Nah, ini hukum asalnya ya. Baik hak dhamir yang setelahnya hamzah ataupun yang bukan hamzah ya. Kalau yang bukan hamzah dia disebut dengan hak silah kubra, silah sughra ya, atau silah qasirah. Kalau yang dijumpai setelahnya hamzah, maka dia disebut dengan dhamir atau mad silah kubra ya, mad silah tawilah. Nah, disinilah perbedaan ya antara mad silah sughra dan kubra ya. Kalau kubra hanya perbedaannya mungkin setelahnya adalah huruf hamzah ya. Kemudian dari segi madnya juga berbeda ya. Adapun kalau kita ketahui ya bahwa huruf atau hak dhamir yang
memang di sana dipanjangkan secara hukumnya adalah tabi'i, ya, artinya dia mad silah sughra, dia dibaca hanya 2 harakat saja, ya, hanya 2 harakat saja. Adapun pada mad silah kubra di sini bisa kita lihat, ya, apabila ha dhamir bertemu setelahnya dengan hamzah, maka bacanya atau cara membacanya dipanjangkan sepanjang 5 atau 4 sampai 5 harakat. 4 atau 5 harakat, ya. 4 atau 5 harakat. Namun perlu diketahui di sini, ya, untuk mad silah kubra, ya, 4 ketentuan 4 atau 5 harakat, ya. 4 atau 5 harakat adalah periwayatan yang dari jalur Syatibiyah seperti yang sudah kita sampaikan. Mengapa demikian, ya? Karena memang untuk mad silah kubra di sini sebetulnya disebut juga dengan mad jaiz munfasil, ya. Secara hukum mad jaiz, ya. Secara hukum, ya, hanya namanya saja, ya, namanya saja mad silah kubra, tapi secara hukum adalah hukum mad jaiz. Sehingga, ya, ketika kita membaca dengan jalur periwayatan Syatibiyah, maka dia mengikuti hukum mad jaiz munfasil, ya. Mengikuti hukum mad jaiz munfasil, yaitu dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Begitupun ketika kita membaca dengan jalur periwayatan thayyibatun nashr, ya. Jalur periwayatan thayyibatun nashr, jika mad jaiz munfasilnya kita membaca 2, maka di mad silah kubra pun kita membaca 2 harakat, ya. Maka bisa disimpulkan bahwa mad silah kubra, ya, bahwa hukum mad silah kubra hukumnya adalah jaiz, ya, atau mengikuti hukum daripada mad jaiz munfasil ketika kita membacanya, ya. Apabila kita membaca dengan membaca dengan 4 atau 5 harakat di mad jaiz munfasilnya, maka mad silah kubra pun mengikuti, ya, mengikuti hukum mad jaiz yang kita gunakan atau yang kita pakai dari segi periwayatannya. Dan jika mad jaiznya kita baca, ya, mad jaiz munfasilnya kita baca 2 harakat, maka mad silah kubra pun mengikuti, sekali lagi, ya, menyesuaikan dengan mad jaiz munfasil tadi, sehingga dibaca juga menjadi 2 harakat saja, ya. Bisa disimpulkan sekali lagi, mad silah kubra, ya, sesuai, ya, atau ditentukan atau menyesuaikan dengan mad jaiz munfasil yang kita baca. Jika di mad jaiz munfasil kita membaca 4 atau 5 harakat, maka kita membaca mad silah kubranya pun 4 sampai 5 harakat, ya. Begitu juga ketika mad jaiz munfasilnya kita sedang membaca dari jalur periwayatan thayyibatun nashr, yaitu 2 harakat, maka mad silah kubranya pun mengikuti, ya, menjadi 2 harakat saja ketika dibaca. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya. Baik, di antara contoh, ya, di antara contoh dari mad silah kubra di sini, ya, ada beberapa contoh kita bisa ketahui bersama, yaitu ketika ha dhamir, ya. Ketika ha dhamir dijumpai setelahnya huruf hamzah, ya. Nah, namun sekarang biasanya memang sudah bertanda, ya, sudah bertanda. Ya, kalau memang ketika harakatnya dhammah, ya, maka di situ ada huruf waw kecil, ya. Kalau misalnya berharakat kasrah, maka dia ada huruf ya ketambahan setelahnya huruf ya kecil, ya. Huruf ya kecil. Nah, perbedaan tanda dari antara ha atau mad silah kubra dengan yang sughra adalah ketambahan alamatul mad, ya. Tanda mad yang seperti bendera itu, ya. Nah, itu ketambahan tanda tersebut, ya, di antara perbedaan tanda antara mad silah sughra dengan kubra, ya. Kalau silah sughra dia hanya waw saja, ya, tandanya hanya ketambahan waw kecil saja atau ya kecil saja. Adapun di mad silah kubra, ya, dia ketambahan tanda mad yang seperti bendera itu, ya. Bisa kita lihat di situ di contoh yang pertama.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya. Nah, kalau 'indahu di sini kita diwasal ya, tidak diwaqafkan, maka hak dhamirnya di sini hukum mad padanya berlaku ya, hukum mad silah kubra'nya berlaku. Indahu illa, indahu illa. Ya, di sini hak dhamirnya dibaca sebanyak 4 atau 5 harakat ya, karena setelahnya berjumpa dengan huruf hamzah. Ya. Nah, biasanya memang ditandai dengan alamatul mad ya. Kalau kita jumpai ada tanda mad di situ ya, seperti bendera itu ya, maka dia dibaca lebih daripada 2 harakat ya, 4 sampai 5 harakat. Seperti pada mad jaiz munfasil dan juga mad wajib muttasil ya. Baik, di contoh yang kedua juga sama. Wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum. Ya. Nah, di sini yang kita jumpai adalah hak yang berharakat kasrah ya. Rasulihi illa ya. Sama kondisinya, yaitu hak dhamir ghaib yang untuk mudzakkar ya, mufrad mudzakkar bertemu dengan huruf hamzah. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Yahsabu anna ma lahu akhladah ya. Ma lahu akhladah. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasulihi illa alladhina 'ahadtum. Nah, baik. Itulah ya kurang lebih beberapa contoh yang kita jumpai di situ mad silah kubra atau mad silah tawilah. Baik. Bisa dilihat di sini ya catatan ya, ada catatan tambahan, catatan pada mad silah kubra sebaiknya dibaca 4 atau 5 harakat ya. Boleh juga dibaca 2 ya. Boleh juga dibaca 2 harakat, tetapi harus mengikuti kaedah-kaedah yang perlu difahami terlebih dahulu dari jalur periwayatan Thayyibatun Nashr. Dari jalur Thayyibatun Nashr seperti yang kita singgung tadi. Ya. Nah, kesimpulannya sebetulnya ya adalah tadi sudah disampaikan bahwa mad silah kubra di sini menyesuaikan dengan hukum mad jaiz yang kita gunakan ya, atau sesuai yang kita gunakan jalur periwayatannya, entah dia menggunakan jalur Syatibiyah ataupun jalur Thayyibatun Nashr, maka hukum mad jaiz atau hukum mad silah kubranya menyesuaikan dengan mad jaiznya, mad jaiz munfasilnya ya. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu ya. Karena memang mad jaiz atau mad silah kubra di sini ya bisa dikatakan hukumnya adalah mad jaiz ya. Kalau mau kita katakan hukum mad itu sebetulnya hanya 3 ya. Hukum cara membaca ya, ketentuan membaca mad itu ada 3 saja sebetulnya ya, yaitu jaiz, wajib dan lazim ya. Mad lazim belum dibahas ya. Baik, lazim lain lagi nanti insyaallah. Nah, di di sebab sukun mungkin ya. Nah, di sini mad ada 3 hukum sebetulnya. Kalau tabi'i ya, namanya tabiat bukan sebuah hukum sebetulnya, sesuai dengan kebiasaan saja ya. Disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku ya, sesuai dengan, kalau tabiat itu tabiat ya, sesuai kebiasaan ya. Nah, kalau sebetulnya hukum mad itu ya 3 ini ya, yaitu jaiz, wajib dan lazim. Nah, jadi ada ketentuan tertentu ya, lebih daripada yang tabi'i ya. Ada beberapa ketentuan tertentu. Maka hukum mad silah kubra di sini dihukumi sebagai hukum
yang mad jaiz, ya, dihukumi seperti mad jaiz karena memang kondisinya juga sama, ya, dikatakan sama. Perbedaannya hanya yang memiliki huruf mad, ya, atau yang dipanjangkan bacaan hurufnya adalah huruf ha dhamir, ya. Nah, di situ saja perbedaannya mungkin, ya. Baik, adapun kondisinya sama, yaitu mad tabi'i di situ, ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah, sama persis seperti definisi daripada atau kondisi daripada mad jaiz munfasil, yaitu huruf mad atau mad tabi'i yang setelahnya bertemu dengan hamzah, huruf hamzah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Baik, demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan, ya. Kemudian kita juga mudah-mudahan bisa mengajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Khotul iman azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti antum dapat menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Dan insya Allah di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar membaca surat Al-Mutaffifin dari ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-13. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Khotul iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan ikuti program atau bimbingan tilawah dari surat Al-Mutaffifin di ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-13. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustaz untuk membimbing kita. Falyatafaddal masykurah Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, kita masuk kepada surat Al-Mutaffifin, ya, setelah sebelumnya kita menyelesaikan surat Al-Insyiqaq, ya. Kita ambil 13 ayat pertama dari surat Al-Mutaffifin. Seperti biasa, silakan disimak terlebih dahulu, ya. Kemudian diikuti sebisa mungkin, ya. Berikut kita juga coba untuk menerapkan setiap poin-poin yang disampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ya, kita peringatkan di sini ada
ghunnah yang dipanjangkan ya. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Baik. Lupa tadi di ayat yang pertama ya, wailul lil mutaffifin ya. Di sini ada memang idgham pada huruf lam ya, pada huruf lam, wailul lil mutaffifin ya. Di situ idgham pada huruf lam tidak dighunnahkan ya. Idgham bila ghunnah ya. Sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam memang diidghamkan secara bacaan namun tidak disertai dengan ghunnah. Wailul li langsung sehingga menjadi tasydid ya. Tidak dibaca wailul li. La. Ya. Baik. Yang dighunnahkan dengan ghunnah yang panjang adalah di ayat yang kedua ya. Alladzina idza ktalu 'alan nas ya. Di sini ada nun yang bertasydid, tentu saja dibaca dengan disertai ghunnah yang dipanjangkan ya. Ghunnah di sini perlu diperhatikan dengan baik ya. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Baik, afwan ya. Untuk huruf sin perlu diperhatikan di sini. 'Alan nasi yastawfun. Yastawfun. Huruf sinnya tipiskan ya seperti yang sering kita sampaikan. Kemudian ya huruf kaf juga yang bertanda sukun ya, idzaktalu idzaktalu idzaktalu. Di situ disempurnakan dari segi sifat hams dan syiddahnya. Yang paling penting di syiddahnya ya. Kalau hams biasanya orang sudah pintar-pintar ya, pandai-pandai. Idzaktalu ya, tapi di syiddahnya ini yang perlu diperhatikan. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Baik, di sini ya di awal tadi kita sudah ingatkan terkait dengan idgham bila ghunnah ya, ataupun idgham bi ghunnah ya. Maka perlu di sini perhatian mungkin ya. Perlu betul-betul diperhatikan, perlu fokus ya, bahwa di situ cukup banyak. Termasuk di ayat yang ketiga di sini ada idgham lagi ya, tapi idgham yang tidak dighunnahkan. Kaluhum aw wazanuhum. Di sini huruf waw ya bertemu dengan huruf waw ya. Idgham yang mutamathilain di sini. Aw wazanuhum ya, dua huruf waw bertemu maka diidghamkan kepada huruf setelahnya seolah dia bertasydid ya, seolah dia bertasydid tapi tidak disertai dengan ghunnah. Tidak dibaca aw wazanuhum ya. Kita ingatkan lagi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Baik, nah, di ayat yang keempat ini diperhatikan ghunnahnya ya. Yadhunnu ulaika annahum mab'utsun ya. Nah, di sini ada idgham lagi idgham ya. Namun idgham yang dighunnahkan. Baik. Diperhatikan di ghunnah yang terletak pada 3 titik di ayat yang keempat ini. Ala yadhunnu ulaika
أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم. Taib, di sini huruf ain azim ya, huruf dhadnya diperhatikan, huruf dha-nya ya ditebalkan tetap ya meskipun dia berharakat kasrah. Liyaumin azim Liyaumin azim. yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم كتاب مرقوم. marqum ya, marqum ma fathah disempurnakan, jangan mor ya, jangan jadi mor. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Baik, di sini perhatikan ya ayat yang ke-10 ini ya, wailun yauma ya, wailun yauma. Di sini idgham juga ya, hukumnya idgham namun lain dengan ayat yang pertama tadi ya, berbeda. Kalau di ayat pertama tadi tanwinnya masuk kepada huruf lam sehingga tidak disertai gunnah ya. Tapi di sini dia masuk kepada huruf ya yang memang huruf idgham bi gunnah ya. Tanwinnya masuk kepada huruf ya sehingga disertai dengan gunnah. Wailun yauma ya. Nah, di yauma idzil lil mukadzibin. Ya, di sini idgham lagi ya. Tanwin yang bertemu dengan huruf lam maka diidghamkan. Nunnya hilang. Ya, nunnya hilang langsung masuk kepada huruf lam. Yauma idzil lil. Ya, yauma idzil lil mukadzibin. Nah. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. طيب, di sini kita jumpai mad silah kubra ya. وما يكذب به إلا ya, sama seperti yang kita bahas ya, ini salah satu contohnya. Baik. Kemudian diperhatikan mu'tadin a ya. Mu'tadin a di sini diizharkan ya. Kemudian setelahnya adalah huruf hamzah ya. Hati-hati tertukar dengan huruf ain ya, karena sebelumnya ada huruf ain mu'tadin ya.
Nah, terkadang kalau dua huruf ini berdekatan, sebagian orang agak terkecoh ya atau terpengaruh. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Baik, asatiru ya. Ta dan ra di sini rawan jadi tipis ya. Rawan jadi tipis ya. Padahal keduanya adalah huruf yang ditebalkan secara bacaan ya dalam kondisi seperti ini. Baik, diperhatikan, pertahankan ketebalan dua huruf ini, ta dan ra-nya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Kita akan coba bagi tiga potongan. Kita potong menjadi 3 surat Al-Mutaffifin ini. Baik, selanjutnya kita coba ulang terlebih dahulu ya bacaan dari ke-13 ayat pertama ini. Ya, silakan disimak dengan baik. Kemudian setelah itu kita coba dengarkan atau terima setoran dari para pendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم.
ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Baik, demikian mungkin kurang lebih bacaan dari 13 ayat dari awal surat Al-Mutaffifin. Berikutnya kita coba simak ya setoran dari para pemirsa sekalian. Nah, Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingan tilawahnya. Khotaliman azani Allah wa iyyakum. Silakan selanjutnya kita akan masuk ke sesi interaktif bagi antum yang ingin mendapatkan pelajarannya di surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-13. Silakan telepon kami di interaktif line telepon 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Baik, silakan kami mengundang bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajarannya di surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai dengan 13. Silakan telepon kami di interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Baik, kita coba sapa penelpon pertama. Halo. Halo. Ya, nampaknya masih menghubungkan. Silakan kami tunggu partisipasi antum untuk menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini di surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai dengan 13. Silakan telepon kami di line interaktif line telepon khusus ikhwan di 02286862637 atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Ya. Silakan. Kami masih menunggu, silakan partisipasi antum untuk menyetorkan pelajarannya di interaktif line telepon 02286862637. Ya. Kalau belum ada mungkin kita angkat pertanyaan dulu, Ustaz. Ya. Dari penanya tidak menyebutkan nama, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan ada hak dhamir yang memiliki mad dan juga hak dhamir yang bermad katanya. Atau kita angkat dulu telepon mungkin? iya, enggak. Iya, kita coba angkat dulu penelpon. Halo. Halo, silakan sudah masuk. Ya, halo 02286862637. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Irsan Ustaz di Donggala. Ihsan di Donggala. Nah, Ustaz. Ya, silakan Ihsan Irfan. A'udzu Aduh. Ihsan, silakan dicoba kembali 02286862637. Ya, silakan. Apa sudah masuk kembali? Ya, nampaknya belum, Ustaz. Mungkin pertanyaan yang tadi, Ustaz, dari penanya tidak menyebutkan nama. Gimana pertanyaan tadi? Bagaimana cara membedakan hak dhamir yang tidak memiliki mad dan juga hak dhamir yang memiliki mad? Baik, hak dhamir yang memiliki mad dan tidak memiliki mad ya.
Hak dhamir yang dimaksud adalah mungkin mad mad silah tadi ya. Mad silah tadi. Tapi sebetulnya kalau mengacu kepada penjelasan hak dhamir ya, bisa dilihat sebetulnya antum mungkin nggak menyimak ya untuk penjelasan hak dhamir yang pertama ya. Tapi secara umum ya, kalau dari segi tanda ya, kalau dari segi maksudnya tulisan di dalam mushaf itu sudah ada tandanya ya. Kalau hak dhamir yang memiliki mad biasanya di depannya ya atau setelah haknya tadi, setelah huruf haknya dia ditandai dengan huruf waw kecil ataupun ya kecil ya. Kalau berharakat dhammah dia ada waw kecil. Kalau di bawah harakatnya atau berharakat kasroh dia biasanya ya kecil ya. Huruf ya kecil. Nah, kalau tidak ada kalau dia tidak dimadkan ya, cara membacanya biasanya memang tidak ada tanda tersebut ya, tidak ada tanda tersebut. Atau kalau di mushaf yang cetakan Depag ya mungkin, atau Depag yang versi lama mungkin ya. Kalau versi sekarang kalau tidak salah sudah banyak mengikuti yang versi atau cetakan standar Madinah ya. Kalau yang versi lama biasanya dhammahnya itu terbalik ya tandanya ya. Kalau yang memang haknya itu dimadkan ya, yang maksudnya adalah mad silah tadi ya, biasanya dhammahnya terbalik ya. Dhammahnya terbalik ya, jadi seperti angka 6 kalau tidak salah ya, seperti angka 6 tandanya ya, dhammahnya terbalik. Nah kalau dia berharakat kasroh kemudian harus dimadkan ya, tandanya adalah alif kecil ya, jadi harakatnya bukan kasroh seperti biasa ya, garis miring ya, tapi tandanya adalah harakat berdiri, bukan harakat berdiri, bukan kasroh berdiri ya, tapi itu alif kecil ya, alif kecil. Nah itu tanda dari segi tulisannya. Adapun dari segi teori ya, sebetulnya bisa dilihat ya, tandanya adalah ketika huruf hak dhamir tersebut tidak didahului oleh huruf yang berharakat sukun atau bertanda sukun ya, tidak didahului ya sebelum ataupun setelahnya tidak dijumpai huruf yang bertanda sukun. Nah, itu aja ya, sebetulnya itu aja. Ya. Kalau si hak dhamir tadi tidak didahului oleh huruf yang bertanda sukun ataupun setelahnya tidak dijumpai huruf yang berharakat sukun ya, maka si hak tersebut tidak dipanjangkan. Ya. Atau hak tersebut pasti dipanjangkan, dimadkan ya. Kalau misalnya sebelumnya ataupun setelahnya dijumpai huruf yang bertanda sukun, maka dia tidak dimadkan. Contoh misalnya ya, fihi ya. Fihi ini biasanya dia tidak dimadkan ya, kecuali satu tempat ya, kecuali satu tempat di surat Al-Furqan ya. Fihi muhana ya, itu satu aja ya. Kalau di tempat yang lain ya, ketika huruf hak dhamir tadi didahului oleh huruf yang bertanda sukun, maka dia tidak dibaca panjang fihi ya. Kita secara umum tidak membaca hi-nya itu hi ya, atau alaihi ya, alaihi, hi-nya kita tidak baca panjang ya, tidak ada madnya. Kenapa? Karena didahului oleh huruf yang bertanda sukun. Demikian mungkin, Allahu a'lam. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, bagi antum para pendengar dan juga pemirsa, silakan bisa menyetorkan pelajarannya di siaran langsung pagi hari ini di layanan interaktif line telepon 02286862637, dan pelajaran kita pagi hari ini ada di surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-13. Silakan antum dapat telepon kami di interaktif line telepon 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Baik,
Kami masih mengundang partisipasi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyatorkan pelajaran pagi hari ini. Silakan bisa menelpon kami di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan di 02286862637. Baik, kita coba angkat penelpon selanjutnya 02286862637. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka, Ustaz. Ya, Abu Albani di Padasuka. Silakan Abu Albani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Awazanuhum haknya diperjelas ya. Kemudian yukhsirun ya, ada kha di situ. Nah, Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. wa-nya dipertebal, azim. liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bih. Gimana, Ustaz? Diulang, Apa? wa ma yukadzibu bihi. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Illa kullu ya. La-nya dua harakat. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Illa kullu mu'tadin. illa. Ya. Illa. Oh ya. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik, la bas. Ya, Ustaz? sudah cukup baik. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Abu Albani di Padasuka atas partisipasinya. Selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk 02286862637. Halo. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Hafiz di Cipanji Ustaz. Ya, Hafiz di Cipanji. Silahkan Hafiz, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil
المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم diulang. وإذا Hafiz, silakan dicoba kembali, mungkin bisa di 0228686267. Ya, kita angkat kembali selanjutnya Ustadz. Satu lagi. Ya, kita berikan kesempatan terakhir di pagi hari ini. Silakan 0228686267. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Silakan Hafiz dilanjut. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, Masya Allah, Akhi Hafiz ya. Sudah cukup baik, Akhi Hafiz. Barakallah. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Hafiz di Cipanji atas partisipasinya. Kita tunggu di Tata Quran di pekan yang akan datang. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, demikian Hafiz menjadi penelpon terakhir di pertemuan kita pagi hari ini. Bagaimana Ustaz? Mau ditutup dengan ikhtitam? Langsung aja tuh. Iya. Demikian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Terima kasih juga kepada Ustadz Haidar Askarul Qahar hafizahullah taala atas ilmu dan juga waktu yang telah diberikan di pagi hari ini. Semoga senantiasa Ustadz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, demikian program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Simak terus Tata Quran setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan juga Tarbiyah Sunnah Channel melalui video streamingnya di kanal YouTube dan juga Facebook. Dan kita insya Allah bertemu kembali di pekan depan di pukul 5.30 pagi di Kamis pagi. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan kepada para pendengar dan juga pemirsa, dan atas partisipasi telepon yang telah masuk. Kita tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran.